Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Kali ini kita coba selami sosok Susi Pujiastutia, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang gayanya khas banget dan kebijakannya selalu jadi omongan. Anda pasti masih ingat figur beliau kan? Tentu saja. Nah, sumber kita untuk eksplorasi kali ini cukup beragam nih. Ada kutipan dari diskusi, wawancara langsung dengan beliau juga, terus ada materi menarik dari webinar BPSDM ESDM. Judulnya aja udah provokatif. Inspiring Leader, kalau tidak berubah, tenggelamkan. Wah, menarik tuh judulnya. Iya kan? Plus, ada juga rangkuman audio tentang filosofi kepemimpinannya. Jadi cukup komprehensif lah. Oke, nah misi kita bareng Anda hari ini, kita coba bongkar pendekatan kepemimpinan ala Bu Susi ini. Gimana sih sebetulnya pola pikirnya? Terus caranya dia hadapi, ya tahu sendirilah, birokrasi yang kadang kaku itu gimana? Dan instingnya saat bertindak cepat pas krisis. Kita lihat sama-sama apa yang bisa Anda ambil dari sini. Terutama ya buat Anda yang mungkin tertarik soal kepemimpinan efektif di zaman yang serba berubah ini. Sip. Kita bakal mulai dari gebrakan yang paling fenomenal dulu ya, kebijakan tenggelamkan. Terus kita bedah juga reformasi internalnya yang sampai dijuluki susinisasi itu. Sampai kita lihat juga konsistensi gayanya, bahkan setelah nggak menjabat lagi. Siap ya kita selami pemikirannya? Oke deh, mari kita bongkar ini. Kebijakan tenggelamkan, itu kan kayaknya ikonik banget ya, jadi simbol ketegasannya. Tapi penting buat kita pahami konteksnya dulu nih. Waktu itu situasinya emang genting banget kan ya? Betul. Ada perkiraan loh, lebih dari 10.000 kapal asing ilegal masuk dan ya ngeruk ikan di laut kita. Bisa dibayangkan, nelayan lokal kita jelas rugi besar, stok ikan nasional terancam, bahkan neraca perdagangan perikanan kita itu sampai kalah dari negara tetangga. Kritis situasinya. Separah itu ya ternyata. Iya. Nah, yang sangat menarik di sini itu dasar pendekatannya Bu Susi. Fokusnya itu bukan sekedar knowledge atau sekedar tahu ada masalah berdasarkan data gitu. Tapi ini lebih dalam, istilahnya acknowledgement. Acknowledgement? Maksudnya gimana tuh? Jadi, ini pemahaman yang mendalam soal urgensi situasi, risiko yang dihadapi, sama konsekuensi kalau nggak bertindak cepat. Jadi bukan cuma tahu, oh ada 10.000 kapal ilegal, tapi dia benar-benar merasakan dampaknya ke nelayan kita, ke kedaulatan laut kita. Nah, mungkin level kesadaran mendalam ini yang bikin reaksinya beda. Cepet banget. Bener juga ya, biasanya kan menteri baru itu orientasi dulu, rapat sana-sini bisa berbulan-bulan. Nah, Bu Susi ini baru 2 minggu loh, langsung keluar moratorium izin buat 1.300 kapal eks asing. Terus umumkan rencana penenggelaman. Cepet banget. Dan ini bukan tanpa dasar hukum ya, payungnya jelas ada di UU Perikanan pasal 69. Pasal 69, oke. Jadi cepet tapi tetap ada landasannya. Betul, cepat tapi bukan gegabah, ada strateginya juga di baliknya. Sebelum eksekusi penenggelaman pertama itu, beliau ngundang makan siang dulu. 6 duta besar negara tetangga yang kapalnya banyak main di sini, termasuk Tiongkok, Thailand, Vietnam. Oh, diundang makan siang dulu. Diplomasi meja makan ya? Bisa dibilang gitu. Di situ dijelaskan sama beliau, ini murni penegakan hukum perikanan Indonesia. Bukan soal sengketa kedaulatan atau isu keamanan maritim. Nah, ini kan upaya cerdas buat meredam potensi gesekan diplomatik ya kan? Jadi, ini calculated risk. Risiko yang udah dihitung, bukan sekedar nekat tanpa mikir dampak hubungan antar negara. Saya ingat beliau pernah cerita soal pertemuan itu. Katanya beliau ngomong belak-belakan ke para dubes, "Excellency, I'm the most uneducated minister, but I have the biggest portfolio. I need your support." Terus dijelasin rencananya mau nenggelamin kapal sesuai konstitusi. Wah, pendekatan yang unik ya ke diplomat senior. Iya, khas beliau banget. Dan hasilnya, selama beliau menjabat, tercatat ada 566 kapal ilegal yang ditenggelamkan. Angka yang nggak main-main itu. 566. Banyak juga ya. Terus dampaknya ke sektor perikanan gimana? Nah, ini yang penting. Dampaknya nyata banget dan tercatat. Neraca perdagangan perikanan Indonesia yang tadinya minus, itu langsung lompat jadi nomor 1 se-Asia Tenggara. Stok ikan nasional kita, atau biomasa laut, itu dilaporkan naik signifikan. Ada data yang bilang sampai 300% naiknya. Wow, 300%? Gede banget itu. Iya. Terus, nilai tukar nelayan sebagai indikator kesejahteraan mereka juga nunjukin perbaikan. Jadi pendekatannya yang tegas tapi terukur ini ya terbukti efektif. Kontras banget sama cara birokrasi biasa yang biasanya kan hati-hati banget, cenderung lambat kalau merespons. Lalu gimana cara Bu Susi ngadepin birokrasi internalnya sendiri? Di kementeriannya? Yang mungkin ya cenderung lamban atau malah resisten sama perubahan drastis begini. Selain tentunya beliau punya keyakinan pribadi yang kuat sama dukungan presiden ya, yang katanya juga perlu waktu tuh buat dapat dukungannya. Nah, resistensi itu pasti ada dan nyata. Hambatan dari dalam, dari luar juga. Tapi ya itu, keyakinan bahwa tindakannya benar dan demi kepentingan nasional yang lebih besar, itu yang bikin beliau jalan terus. Yang menarik, dobrakan beliau itu nggak cuma keluar, nenggelamin kapal, tapi juga ke dalam. Maksudnya ke dalam gimana? Beliau melakukan reformasi birokrasi internal yang kemudian dikenal luas sebagai susinisasi. Istilah ini bahkan katanya muncul dari presiden dan wapres waktu itu, setelah lihat presentasi beliau. Susinisasi? Wah, sampai ada istilahnya sendiri ya. Intinya apa tuh? Menyederhanakan sistem gitu. Betul. Contoh paling gampang dan sering dibahas itu soal ketidaksukaannya sama kata-kata bersayap dalam dokumen anggaran. Haha, kata-kata bersayap. Maksudnya gimana tuh? Jargon-jargon gitu ya?
Nah, itu dia. Jargon-jargon birokrasi yang sering banget dipakai di program dan anggaran. Kayak pemberdayaan, penguatan kapasitas, terus sinkronisasi, harmonisasi, optimalisasi, pengembangan berkelanjutan. Banyak deh. Menurut Bu Susi, kata-kata ini bikin tujuan program jadi kabur, nggak fokus, nggak terukur. Ujung-ujungnya jadi celah inefisiensi atau bahkan ya penyimpangan. Bisa kasih contoh konkretnya nggak, biar kebayang? Oke, misalnya gini. Ada program namanya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Nah, isinya itu bisa luas banget dan nggak jelas. Mulai dari pelatihan A, bantuan B, sampai mungkin cuma ngecat gapura desa nelayan aja bisa masuk situ. Bu Susi maunya langsung ke intinya. Kalau mau berdayakan nelayan, ya beli kapal, beli jaring. Udah, anggarannya jelas untuk itu. Bukan dibungkus kata-kata indah tapi targetnya nggak jelas. To the point banget ya maunya. Banget. Beliau sampai ngeluarin surat edaran menteri loh, yang secara eksplisit ngelarang penggunaan kata-kata bersayap ini dalam perencanaan dan anggaran di KKP. Luar biasa sih itu, nyederhanain bahasa anggaran sampai segitunya. Terus apa dampaknya setelah kata-kata itu diharamkan? Dampaknya signifikan banget. Anggaran KKP jadi jauh lebih fokus ke program inti yang langsung nyentuh nelayan sama sektor perikanan. Konsekuensinya, ya banyak pos anggaran titipan atau yang nggak jelas tujuannya, itu jadi nggak bisa cair. Hasilnya, selama 4 tahun beliau menjabat, ada dana sekitar 9,1 triliun rupiah yang nggak kepake dan dikembalikan ke kas negara. Wow, 9,1 triliun? Itu kan gede banget ya. Dikembalikan ke negara. Efisiensi yang luar biasa dong harusnya. Tapi kok malah katanya dapat catatan dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan kita itu kan? Agak aneh ya kedengarannya. Nah, ini dia salah satu ironi dalam sistem birokrasi kita ya. Justru karena banyak program titipan yang pakai kata-kata bersayap itu, nggak jalan gara-gara kebijakan Bu Susi, metrik serapan anggaran KKP jadi kelihatan rendah. Oh, jadi karena nggak diserap anggarannya? Iya, dalam kacamata administrasi anggaran yang konvensional, serapan rendah itu sering dianggap kinerja buruk. Jadi, efisiensi ala Bu Susi ini secara administratif malah bikin KKP sempat dapat opini disclaimer 2 kali dari BPK. Meskipun uangnya jelas-jelas dikembalikan ke negara nggak hilang. Dilematis kan? Wah, sungguh dilematis ya. Jadi selain nyederhanain bahasa anggaran yang bikin pusing itu, dobrakannya juga nyasar ke struktur organisasinya sendiri ya? Sama SDM-nya juga? Tepat sekali. Reformasinya nggak berhenti di anggaran. Beliau juga punya rencana buat merampingkan struktur eselon, tingkatan jabatan di birokrasi itu. Misalnya, dari 11 direktorat jenderal direncanakan jadi cuma 6 atau 7. Terus jumlah pejabat eselon 3 dari 320 dipangkas jadi sekitar 70-an. Tujuannya jelas, bikin organisasi lebih ramping, lebih lincah. Oke, dirampingkan strukturnya. Terus soal SDM-nya? Nah, beliau juga ngadain asesmen kompetensi buat ASN, aparatur sipil negara di KKP. Hasilnya cukup mengejutkan juga. Ditemukan sekitar 32% ASN, ternyata nggak cakap pakai komputer. 32%. Lumayan banyak juga ya. Terus gimana solusinya buat ASN yang katakanlah dinilai kurang produktif atau nggak ngikutin zaman itu? Muncul ide yang cukup radikal waktu itu. Namanya program Golden Handshake. Golden Handshake. Pensiun dini gitu ya? Betul, semacam pensiun dini yang ditawarkan secara sukarela ke ASN yang usianya udah di atas 50 tahun, terus dinilai kurang produktif atau gaptek gitu. Tapi kompensasinya menarik. Mereka tetap dapat gaji pokok sama tunjangan penuh sampai masuk usia pensiun normal. Oh, jadi tetap dapat gaji sampai pensiun normal ya? Menarik juga tawarannya. Iya, di sisi lain, beliau pengen rekrut talenta-talenta baru yang unggul. Lulusan cum laude gitu. Ditawarin jalur karir percepatan atau akselerasi. Jadi ada wortel dan tongkat ya istilahnya. Yang kurang produktif didorong pensiun dini dengan kompensasi menarik, yang berprestasi dikasih insentif sama jalur karir khusus. Tujuannya apa nih? Tujuannya ya balik lagi ke efisiensi dan ningkatin kualitas SDM secara keseluruhan. Beliau juga berencana naikin tunjangan kinerja atau tungkin secara signifikan buat ASN yang berkualitas. Targetnya bisa naik 145-175% dalam 3 tahun. Bahkan ada wacana naikin gaji pokok ASN KKP sampai 200%. Nah, semua ini bagian dari paket susinisasi tadi. Upaya transformasi birokrasi yang cukup komprehensif lah. Oke. Pendekatan yang tegas, adaptif, fokus ke hasil, ini kayaknya jadi pola yang konsisten ya. Nggak cuma pas jadi menteri aja, kita bisa lihat lagi jejaknya pas pandemi COVID-19 kemarin, padahal waktu itu beliau udah nggak di pemerintahan lagi kan? Persis. Pola pikir antisipatif sama kecepatan bertindaknya itu kelihatan lagi. Beliau ngaku udah nyium ada sesuatu yang serius sama COVID-19 ini sejak awal Februari 2020. Awal Februari? Wah, dini banget itu. Apa pemicunya? Perusahaan AS, baik yang udah di Singapura maupun yang belum berangkat. Nah, dari situ alarmnya langsung bunyi katanya. Terus langkah konkretnya apa waktu itu? Cepat juga reaksinya. Sangat cepat. Akhir Februari 2020, beliau udah mulai siap-siap keluar dari Jakarta. Bahkan udah ancang-ancang nutup apartemennya. Awal Maret, tepatnya tanggal 5 Maret 2020, sehari setelah ketemu Pak Erick Thohir, beliau langsung mutusin pulang ke Pangandaran. Langsung pulang kampung ya? Iya, dan nggak berhenti di situ. Beliau langsung koordinasi sama Bupati Pangandaran buat batasi akses masuk ke sana, biar virus nggak nyebar. Beliau bahkan minta semua pintu masuk ditutup pertanggal 15 Maret. Wow, itu langkah preventif yang sangat dini dan tegas loh untuk ukuran individu ya. Terus gimana sama bisnisnya, Susi Air? Kena dampak juga dong? Sama cepatnya. Bisnis Susi Air langsung direstrukturisasi. Staf dikonsolidasi, operasional dikurangi drastis. Hanggar di beberapa wilayah bahkan ditutup sebagian. Ini nunjukin sikap proaktif dan antisipatif yang sama kayak pas di pemerintahan dulu.
gaya hidup pribadinya juga ikut adaptasi ya. Total. Beliau sampai metain zona kerja di rumahnya di Pangandaran jadi zona 1, 2, 3. Dengan protokol kesehatan yang ketat banget. Siapin APD lengkap, bahkan tabung oksigen sendiri. Terus ngelakuin rapid test mandiri buat tamu yang sangat terbatas. Semua itu dilakuin jauh sebelum protokol semacam itu jadi standar umum di masyarakat. Menarik. Kalau kita coba tarik benang merahnya nih dari semua cerita ini ya, mulai dari nenggelamin kapal sampai respons pandemi. Apa sih sebenarnya filosofi inti di balik gaya kepemimpinan Bu Susi ini? Tadi kita udah singgung soal acknowledgement versus knowledge. Ya, itu salah satu kunci utamanya. Keberanian ngambil keputusan yang sering kelihatan nekat itu, dasarnya bukan cuma ketersediaan info atau data, knowledge semata, tapi pada pemahaman yang mendalam tentang situasinya, risikonya, dan urgensi buat bertindak. Acknowledgement tadi itu. Kesadaran mendalam ini yang jadi pembeda dan pendorong aksi cepatnya. Selain acknowledgement tadi, ada prinsip lain nggak yang menonjol? Ada. Kedua, pentingnya mapping atau pemetaan masalah. Sebelum bertindak, beliau selalu usaha metain dulu masalah utamanya apa sih? Siapa aja aktor atau orang kunci yang terlibat? Gimana konstelasi situasinya? Nah, dari pemetaan ini baru dirumuskan solusi yang paling pas, paling efektif. Pemetaan ya, biar solusinya tepat sasaran. Betul. Prinsip efektivitas ini juga nyambung sama pandangannya soal waktu. Beliau kan terkenal banget sangat menghargai waktu ya. Nggak suka buang-buang waktu buat hal yang nggak perlu. Ada kutipan menarik soal waktu ini ya, kalau nggak salah. Iya, betul. Beliau pernah bilang, hidup kita ini kan terbatas banget ya. Banyak waktu habis buat tidur, makan, rutinitas lain. Jadi sisa waktu produktif yang ada itu harus benar-benar dimaksimalkan buat hal-hal penting dan bermanfaat. Jangan disia-siain. Nah, ini ngejelasin kenapa beliau selalu pengen get things done. Fokus ke eksekusi dan hasil. Satu lagi nih yang sering jadi pertanyaan, dari mana sih datangnya energi sama semangat beliau yang kayaknya nggak ada habisnya itu? Apalagi kan latar belakang pendidikannya nggak formal ya. Nah, kalau dari pengakuan beliau sendiri sih, sumber utamanya itu passion. Gairah atau semangat yang kuat buat ngelakuin hal yang dianggapnya benar dan baik. Ini kayaknya nyambung banget sama latar belakangnya sebagai pembelajar otodidak. Otodidak ya? Iya, sejak mutusin berhenti SMA, beliau kan merasa justru lebih berkembang pesat di luar sistem sekolah formal. Karena rasa ingin tahunya yang tinggi banget, beliau juga pernah bilang, kalau lihat orang lain bahagia, bisa bantu orang lain, ngelakuin kegiatan sosial, itu kayak nge-recharge energinya. Rasa seneng karena bisa berguna buat sesama, itu jadi bahan bakar semangatnya. Menarik sekali ya. Jadi bisa kita rangkum nih, kepemimpinan ala Susi Pujiastuti ini perpaduan unik ya, antara keberanian mendobrak, tapi dasarnya tetap kalkulasi resiko yang matang. Calculated risk tadi itu. Terus ada fokus kuat ke eksekusi dan hasil nyata, get things done, keberanian nyederhanain kerumitan birokrasi, plus kemampuan adaptasi yang cepat banget pas hadapi krisis. Beliau sendiri kan punya moto, be stubborn and get things done. Iya, gayanya memang sering belak-belakan. Kadang ya ngundang kontroversi. Tapi tujuannya selalu jelas. Capai hasil konkret. Dan filosofi tenggelamkan itu ternyata berlaku luas ya. Bukan cuma buat kapal ilegal, tapi juga buat pola pikir kita. Kalau kita nggak mau berubah, ngikutin zaman atau tuntutan situasi, ya kita bakal tenggelam, alias ketinggalan. Persis kayak judul webinar BPSDM SDM tadi itu. Inspiring Leader, kalau tidak berubah, tenggelamkan. Jadi, dari kebijakan penenggelaman kapal ilegal yang heboh itu, reformasi birokrasi, susinisasi, sampai respon cepatnya pas pandemi, kita lihat pola kepemimpinan Susi Pujiastuti yang konsisten ya, tegas dalam prinsip, terukur dalam tindakan, sangat adaptif sama perubahan, dan punya keberanian luar biasa buat dobrak status quo demi capai tujuan yang lebih besar. Nah, sebagai penutup eksplorasi kita kali ini nih, ada satu pertanyaan reflektif buat Anda renungkan. Ngelihat pendekatan Bu Susi yang seringkali harus nabrak aturan main yang baku atau kebiasaan lama demi capai tujuan yang diyakininya benar. Pelajaran apa sih yang bisa Anda petik dari keberanian dan caranya itu? Untuk hadapi tantangan perubahan atau mungkin kebuntuan di lingkungan Anda sendiri, entah itu di kerjaan atau kehidupan pribadi Anda. Terutama mungkin ya, kalau Anda merasa perlu bikin perubahan, tapi harus gerak di dalam sistem yang rasanya kaku, lambat, atau penuh formalitas. Gimana caranya biar tetap bisa bikin perubahan yang berarti, kayak yang Bu Susi tunjukin, tapi mungkin tanpa harus selalu menenggelamkan hubungan atau jembatan yang ada, tapi tetap efektif gitu mencapai tujuan. Pertanyaan yang menarik ya untuk direnungkan lebih lanjut. Gimana caranya imbangin antara kebutuhan buat mendobrak dengan keharusan tetap jalan di dalam koridor sistem yang ada? Terima kasih banyak sudah menyimak sesi bedah sumber kita kali ini. Semoga banyak inspirasi yang bisa Anda dapatkan ya. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita berikutnya.